Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kalimat efektif. Untuk mempersingkat kata, saya berikan kepada materi untuk mempresentasikan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif terbentuk dari dua istilah, yakni kalimat dan efektif. Istilah kalimat dapat diartikan sebagai salah satu satuan bahasa yang bisa diwujudkan dalam tulisan maupun lisan. Memiliki sekular subjek dan predikat, sedangkan istilah efektif adalah tepat guna bila digunakan dengan sasaran yang tepat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi, final, dan secara aktual ataupun potensial, terdiri atas kausa. Sementara efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah efek, akibat, pengaruh, dan kesan. Jadi, dapat diartikan kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca, si penulis dalam bahasa tulis, dapat diterima dan dipahami oleh pendengar. Pembaca dalam bahasa tulis sama benar dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penuntut atau si penulis. Kalimat efektif juga dapat diartikan sebagai kalimat yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Subjek dan predikat memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata, diksi yang tepat dalam kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. Kalimat efektif harus memiliki 4 syarat, yakni sebagai berikut. 1. Sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. 2. Minimal terdiri dari subjek dan predikat. 3. Tidak bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Berikutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kesepadanan, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Yang kedua, keparalelan, adalah kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, kehematan, yaitu menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang keempat, kepaduan, yaitu kepaduan pernyataan dalam kalimat tersebut sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang kelima, kelogisan, yaitu ide yang ada dalam kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan bahasa yang berlaku. Yang keenam, kecermatan, yaitu tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan. Yang berikut unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif adalah 1. Subjek adalah bagian yang menunjukkan pelaku,
tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, klausa atau frasa verbal. Yang kedua, predikat adalah bagian yang memberitahu, melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Subjek atau pelaku atau tokoh atau benda dalam suatu kalimat. Yang ketiga, objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang keempat, pelengkap merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat, biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Yang kelima, keterangan berarti menerangkan kalimat lainnya. Unsur keterangan biasanya berfungsi menerangkan objek, predikat, objek, dan pelengkap. Tujuan kalimat efektif. Tujuan kalimat efektif adalah untuk menyampaikan gagasan dari komunikator kepada komunikan dengan lugas, tepat tanpa salah tafsir. Komunikator dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembicara atau penulis, sedangkan komunikan adalah penyimak atau pembaca. Berikut adalah beberapa tujuan kalimat efektif. Yang pertama, menyampaikan gagasan secara tepat. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan makna yang diinginkan komunikator. Yang ketiga, pesan yang disampaikan lugas. Yang keempat, gagasan atau pesan tidak menimbulkan salah tafsir. Manfaat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki manfaat utama, yaitu membantu proses komunikasi menjadi efektif. Adapun beberapa manfaat lain dari kalimat efektif sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan kata. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam komunikasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menata pola kalimat menjadi padat. Yang keempat, membantu menata pola pikiran menjadi lebih logis dan ringkas. Yang kelima, penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami. Yang keenam, mengurangi tafsir ganda dalam penyampaian gagasan. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Bentuk tidak efektifnya adalah para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Yang kedua, setiap hari Senin anak-anak upacara bendera. Untuk bentuk tidak efektifnya adalah setiap hari Senin para anak-anak upacara bendera. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata atau intonasi yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.